Kamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarkan aku mendirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, di awal dari minggu pertama bulan Agustus ini disuguhkan kepada diri kita untuk kita refleksikan pesta penampakan Tuhan. Kalau kita baca pesta ini dalam Injil Matius, nampak sekali bahwa kisah ini ditempatkan pada tengah-tengah. Kisah ini ditempatkan pada tengah-tengah perjalanan para murid. Perjalanan menuju Golgota. Sengaja memang Matius menempatkan kisah ini. Dan kisah ini juga ditempatkan di antara 2 penderitaan Yesus. Pertama, pemberitaan Yesus, lalu kisah penampakan, lalu yang kedua pemberitaan ini mengapit kisah ini, kisah penampakan ini. Antara 2 inilah di tengah-tengahnya ada kisah penampakan. Apa maksudnya Matius menempatkan semacam ini di tengah-tengah? Untuk menunjukkan bahwa perjalanan hidup kita, suka dan duka, dialami oleh para muridnya. Dan kita semua mengalami suka dan duka ini. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tidak hanya mengikuti Yesus dalam suka, tidak hanya yang senang-senang saja, tetapi kita alami yang duka. Kita harus bertahan
Tidak hanya dalam suka saja, tetapi bertahan di dalam duka. Yang senang-senang kita nikmati, tapi harus juga yang duka kita nikmati. Kita tidak hanya mengalami hal yang suka duka ini, kita tetap bertahan, tetap bertahan. Kalau mengalami yang senang-senang semua orang bisa, tetapi coba mengalami yang duka. Di tengah-tengah kita hidup dalam satu keluarga, duka ini tetap kita alami. Kita dicerca, dirasani, dicemooh oleh tetangga-tetangga kita. Kita harus setia. Kita diam, kita ya terima kasih. Kalau diolok-olok mereka yang mengalami nasib yang sama seperti kita juga diam. Tidak perlu membalas, kurang ajar, tidak perlu. Ya terima kasih, sambil tersenyum, bahagia. Kita mengalami hal ini sungguh bahagia. Namun di tengah-tengah perjalanan kita dihibur oleh Tuhan. Ya nasibnya memang seperti itu. Mengikuti Kristus memang bernasib semacam ini. Maka pandai-pandailah Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kita menghibur saudara keluarga kita masing-masing, keluarga kita sendiri-sendiri. Pandai-pandailah para orang tua membawa anak-anaknya kepada kehidupan yang nyata. Kalau kita tidak bisa menghadapi ini, sungguh menyakitkan. Hidup anak-anak kita di tengah-tengah gelombang pasang seperti ini, sudah jenuh, sudah bosan, boring. Sekolah, bangun pagi, sekolah, makan siang, lalu kembali lagi, belajar, sekolah lagi, bangun pagi, belajar lagi, sekolah, begitu seterusnya, Senin sampai Jumat. Boring, jenuh, bosan dengan hidup seperti ini. Maka para orang tua harus bisa menggerakkan anak-anak, tetap semangat. Menuntut ilmu memang harus begitu. Ulangan-ulangan, ujian-ujian selalu kita alami. Di kantor kita juga demikian. Maka kadang-kadang kita bosan hidup ini. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau hari Minggu, hari Sabtu, kita gerakkan semangat ini untuk menghiasi perjalanan hidup kita. Kita tidak bosan, kita bisa menghiasi. Kadang-kadang anak-anak diminta makan di luar supaya senang, supaya tidak bosan. Ataupun juga mengalami dibawa ke tempat-tempat yang strategis, yang ngelencer ke sana kemari agar tidak bosan di dalam hidup ini. Atau di tengah-tengah itu lalu diajari macam-macam hal, keterampilan-keterampilan, diminta untuk datang ke expo panggilan. Tadi malam ada expo di Pakuwon City dalam rangka 75 tahun Seminari Garum. Asik sana. Bapak Ibu saudara, yaitu panggilan-panggilan semacam itu kita bawa anak-anak kita ke sana. Kalau tidak, kita akan hanyut, kita akan lalai. Orang tua, kadang-kadang ada orang tuanya yang ingin pergi ke Holy Land, kadang-kadang selalu ditunda. Wah, lalu keburu mati orang tuanya. Waduh. Menyesal karena tidak segera diwujudkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, penyesalan yang seperti ini tidak bisa kita
berbalik ke belakang lalu menyertai perjalanan hidupnya. Bapak Ibu, kita harus setia, kita harus bisa membawa masyarakat kita, saudara-saudara kita ke tempat yang sejuk, yang meriah, yang gembira. Oleh karena itu Bapak Ibu, pandai-pandailah memvariasi hidup ini supaya hidup ini tetap berjalan, tetap optimis, tetap gairah, untuk tetap semangat untuk menggembalakan saudara-saudara kita yang di bawah tanggungan kita. Kalau kita pemimpin, kita ketua, kita manajer di dalam hal ini harus bisa mengelola masyarakat kita menjadi masyarakat yang gembira, yang segar, yang meriah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, proklamasi ini dihaturkan Bapa, inilah anak yang terkasih, dengarkanlah dia. Kita diminta untuk mendengarkan dia. Ini sudah diproklamirkan oleh Allah, inilah anak yang terkasih. Jadi sebutan putra pada Yesus ini sungguh-sungguh dari Allah sendiri, dari kitab suci, bukan khayalan gereja, bukan ilusi. Ini adalah dari kitab suci. Maka Bapak Ibu, kita diyakinkan pilihan kita tepat. Dalam bacaan pertama tadi ada Allah yang sebagai orang tua, turunlah putranya dan diberi kuasa, segala langit dan bumi diberi kuasa. Inilah anak yang terkasih. Maka sudah tepat pilihan kita kepada Yesus. Gondelan Yesus, setiap kali ada masalah-masalah, gondelan Yesus. Kita tidak gondelan yang lain, tidak meminta apa-apa dari Yesus. Hanya gondelan, hanya berpegang pada Yesus. Ini junjungan kita. Sudah tepat pilihan Bapak Ibu. Dan yang ketiga, bahwa Yesus disejajarkan dengan Elia, dengan Musa. Musa adalah membawa keluarnya masyarakat kita di tengah-tengah perbudakan Mesir. Dan Elia membawa kepada monoteisme, pilih Baal atau pilih Allah Yahweh ini. Dan semuanya ini memilih Allah Yahweh. Dan itulah Elia. Maka Bapak Ibu, iman seperti inilah yang kita bawa. Iman satu Tuhan, satu pengharapan, satu kasih kepada Kristus. Dan ditandaskan pada bacaan yang kedua tadi, inilah iman kita yang kita akui dengan bangga. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tiga hal ini yang dapat kita petik dari permenungan kita tentang kemuliaan Tuhan yang diberikan untuk para murid. Memang Petrus mewakili kita mendirikan 3 kemah, ayem, tentram. Tapi itu masih dalam perjalanan. Ingatlah, nanti pasti akan membutuhkan kesegaran-kesegaran tersendiri. Karena perjalanan ini perjalanan salib via dolorosa, perjalanan dengan salib ini penuh dengan teka-teki, penuh dengan misteri. Kadang-kadang suka, kadang-kadang duka, kadang-kadang suka, kadang-kadang duka. Kita harus tetap bertahan dalam pilihan-pilihan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita tetap semangat, tetap optimis menghadapi hidup ini. Karena hidup itu harus berarti, hidup tidak hanya menunggu mati, tetapi harus berarti dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan Tuhan.